Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patricia Colandia dengan NIM F1C22005 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal dinamika gerak. Baiklah, langsung saja kita membahas soalnya. Saya mempunyai sebuah benda dengan massa 5 kg. Benda itu mula-mula diam dan saya tarik ke atas bidang miring yang kasar dengan gaya sebesar 66 Newton. Percepatan yang dialami benda adalah di sini ditetapkan koefisien gaya kinetik sama dengan 0,4. Di sini kita lihat bahwa benda tersebut ditarik ke atas sejauh 18 meter dan sudut kemiringan 37 derajat. Dari soal di atas diketahui massa benda sama dengan 5 kg, gaya sama dengan 66 Newton, koefisien gaya kinetik sama dengan 0,4, dan sudut sama dengan 37 derajat. Dan yang ditanyakan yaitu percepatan yang dialami benda. Gaya-gaya yang searah dengan arah gerak benda dianggap positif, dan gaya-gaya yang memiliki arah berlawanan dengan gerak benda dianggap negatif. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Resultan gaya pada sumbu Y sama dengan 0 karena tidak menyebabkan gerak. Maka sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy kita jabarkan menjadi gaya normal dikurang berat benda dikali cos sama dengan 0. Karena kita mencari gaya normal, maka untuk berat benda dan cos kita pindahkan ke sisi kanan. Maka rumusnya menjadi gaya normal sama dengan berat benda dikali cos. Untuk berat benda kita gunakan rumus massa benda dikali percepatan gravitasi, sehingga rumusnya menjadi gaya normal sama dengan massa benda dikali percepatan gravitasi dikali cos. Dari soal tadi telah kita ketahui bahwa massa benda sama dengan 5 kg, percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan cos sama dengan cos 37 derajat, sehingga menjadi gaya normal sama dengan 5 dikali 10 dikali cos 37 derajat. Cos 37 derajat sama dengan 0,8. Jadi gaya normal sama dengan 5 dikali 10 dikali 0,8 sama dengan 40 Newton. Resultan gaya pada sumbu X, kita menggunakan rumus sigma Fx sama dengan sigma M kali A karena benda tersebut di atas bidang miring. Untuk sigma Fx kita jabarkan menjadi gaya dikurang gaya gesek kinetik dikurang berat benda dikali sin, dan sigma Ma kita jabarkan menjadi massa benda dikali percepatan, sehingga rumusnya menjadi gaya dikurang gaya gesek kinetik dikurang berat benda dikali sin sama dengan massa benda dikali percepatan. Untuk Fk atau gaya gesek kinetik kita gunakan rumus koefisien gaya kinetik dikali gaya normal, dan untuk berat benda kita jabarkan menjadi massa benda dikali percepatan gravitasi, sehingga rumusnya menjadi gaya dikurang koefisien gaya kinetik dikali gaya normal dikurang massa benda dikali percepatan gravitasi dikali sin sama dengan massa benda dikali percepatan. Dari soal di atas tadi kita telah mengetahui gaya sama dengan 66, koefisien gaya kinetik sama dengan 0,4, gaya normal sama dengan 40, massa benda sama dengan 5,
percepatan gravitasi sama dengan 10 dan sin sama dengan sin 37 dan massa benda sama dengan 5, sehingga perhitungannya menjadi 66 dikurang 0,4 dikali 40 dikurang 5 kali 10 kali sin 37 sama dengan 5 dikali percepatan. Untuk sin 37 hasilnya yaitu 0,6, sehingga perhitungannya 66 dikurang 0,4 dikali 40 dikurang 5 kali 10 kali 0,6 sama dengan 5 dikali percepatan. Hasil perhitungan di atas menjadi 66 dikurang 16 dikurang 30 sama dengan 5A atau 5 kali percepatan. Hasilnya yaitu 20 sama dengan 5A. Karena kita mencari percepatan atau A, maka dia menjadi 20 dibagi 5, sehingga hasilnya yaitu A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan yang dialami benda tersebut adalah 4 meter per sekon kuadrat. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.